Wahai bangsaku, jangan sekali-kali Anda serahkan perubahan undang-undang dasar kepada DPR MPR. Kenapa? Karena mau tidak mau dengan sistem pemilu ini, mereka hanya akan menjadi begundal-begundalnya kapitalis, budak-budaknya kapitalis. Mereka ini hanya akan menjadi bonekanya kapitalis. Maka undang-undang dasar ini tidak boleh dirubah-rubah, harus baku. Siapapun presidennya, siapapun pejabatnya wajib melaksanakan ini. Ini semacam sayembara. Kalau kamu tidak mampu melaksanakannya, diturunkan secara paksa melalui hukum, melalui pengadilan. Ajukan ke pengadilan. Itu caranya. Kalau undang-undang dasar ini kita serahkan kepada DPR MPR, ujung-ujungnya cuma duit, UUD, ujung-ujungnya duit yang akan memimpin bangsa ini, yang akan mengendalikan bangsa ini hanyalah duit. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita inginkan bangsa ini adalah untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Maka solusinya itu adalah solusi alternatif. Solusi idealnya jelas, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Itu udah jelas, itu udah pasti. Nah, tapi kita dihadapkan dalam keadaan yang seperti ini. Maka para pendiri bangsa ini, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa ngomong umat, maka bagaimana agar supaya semuanya bisa diomong oleh umat? Pendiri bangsa ini membuat dasar negara yaitu Pancasila, membuat undang-undang dasar yaitu 45, agar supaya semuanya bisa diomong oleh umat, bahwa negara kita sebelum merdeka ini adalah negara kertogomo. Kertoi artinya sejahtera, gomo itu nganggo agomo. Kerto itu sejahtera, biar kerto, biar iso sejahtera, biar kerto itu, biar keratan itu harus nganggo totonan basa Jawa. Kerto itu sejahtera, keratan, semuanya bisa diratakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bisa keratan, bisa diratakan kesejahteraan kepada seluruh umat itu hanya dengan totonan. Totonannya apa? Gomo, agomo. Nganggo agomo. Agomo disebut agomo itu ajaran nggo manungsa. Mau agomo ke ageman nggo manungsa. Ajaran untuk manusia, pakaian untuk manusia. Itulah agama. Maka negara kita ini sebelum dijajah oleh Belanda ini ada negara kertogomo. Mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Maluku dan sebagainya, itu ada negara yang berdasarkan agama, kertogomo. Bahkan dulu negara Hindu juga itu ada berdasarkan dengan agama. Maka kesejahteraan betul-betul ada sebelum dijajah oleh Belanda. Negara kita menjadi negara yang sejahtera. Maka saat ini, wahai saudaraku, sebangsa dan setanah air, marilah kita kembalikan negara kita ini menjadi negara kertogomo dengan aturannya agama, nilai-nilai agama. Oke, kita tidak mengatakan negara ini adalah berdasarkan salah satu agama, tapi berdasarkan nilai-nilai agama. Undang-Undang Dasar 45 ini berdasarkan nilai-nilai agama. Pancasila ini berdasarkan nilai-nilai agama, biar bisa mengakomodasi seluruh agama di Indonesia. Nilai-nilai agama. Negara kita bukan negara sekuler, bukan negara liberal, seenaknya sendiri, berbuat seenaknya sendiri, sesuka hati, tidak. Tapi berdasarkan dengan nilai-nilai agama. Negara kita memang bukan negara agama tertentu, tapi negara yang agamis. Negara yang agamis. Bagaimana agar supaya negara ini menjadi negara yang baldatun toyibatun warobun gofur, yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem,
Kerto Raharjo, Rahayu, ini harus dikembalikan kepada agama, kepada nilai-nilai agama, kepada nilai-nilai agama. Maka coba lihat lambang negara Indonesia ini. Apa? Raja Wali. Anda tentu tahu siapa Raja Wali. Orang Islam tentu tahu, bahkan orang luar Islam pun tahu. Raja Wali, rajanya para wali, itu adalah para nabi, para rasul. Itu rajanya para wali, raja-rajanya aulia, raja-rajanya kekasih Allah. Itu adalah para nabi, para rasul, yang dikehendaki oleh pendiri bangsa kita ini, bahwa diri-diri kita ini harus menjadi raja wali, menjadi sebagaimana para nabi, para rasul, melaksanakan ajaran agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Itu yang dimaui oleh para pendiri bangsa kita. Maka disebut dengan Garuda. Tahu artinya? Jogo ruh ing dodo. Garuda iki iso njogo ruh ing dodo. Agar supaya bangsa ini bisa menjaga ruhnya yang ada di dada ini. Agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang agamis, yang ingat kepada Allah SWT, yang terjaga ruhnya. Maka para raja-raja dahulu disebut raja itu adalah rohnya terjaga. Raja itu harus orang yang rohnya terjaga dan bisa menjaga rohnya umat. Ada ruhnya, ada keimanan. Maka orang-orang darah biru disebut ningrat. Maksudnya orang itu harus ning, harus mengheningkan cipta, harus spiritualisnya tinggi, baru bisa menjadi raja, baru bisa menjadi bangsawan. Harus ning, harus yang ning. Maka kalau orang itu ning, maka bisa meratakan kesejahteraan kepada seluruh umat. Nah, itu para pendiri bangsa kita dulu itu seperti itu. Tapi kalau kita berhenti dengan sistem demokrasi seperti saat ini, tidak kita tegaskan wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, wajib melaksanakan Pancasila, ditambah lagi Undang-Undang Dasarnya, tambah lagi tuntutan-tuntutan rakyat bahwasanya pemerintah itu wajib menyediakan sekolah gratis, wajib menyediakan kesehatan gratis, wajib menyediakan lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Tambahin lagi, itu buat sayembara. Siapa yang bisa melaksanakan, siapa yang mampu melaksanakan, dialah yang harusnya menjadi presiden. Apabila dia tidak bisa melaksanakannya, tuntut ke pengadilan, turunkan. Agar supaya apa? Agar supaya Pancasila, Undang-Undang Dasar itu tidak hanya menjadi simbol tok, cuma ditulis, dihafalkan, tapi nggak ada realitanya, nggak ada pelaksanaannya, bahkan pelanggarnya pun tidak diadili. Presiden kita setelah Presiden Soeharto hingga saat ini melanggar semua Pancasila. Sila 1 sampai 5 dilanggarnya semua. Undang-Undang Dasar 45 dilanggar. Tapi kenapa kita tidak bisa mengadili? Karena Undang-Undang Dasar bisa dirubah-rubah oleh DPR MPR seenaknya mereka melalui kekuatan uang. Maka bangsaku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kembalikan bangsa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, penyelesai semua umat, penyelesai semua masalah, semua problem. Kita harus banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah taala. Perbaiki sistem ini. Kalaupun tidak mau dengan sistem pemerintahan Islam, jalankan ini Pancasila, jalankan ini Undang-Undang Dasar 45. Hukum setiap instansi pemerintah yang melanggar Pancasila, setiap instansi pemerintah yang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Turunkan. Ibarat kita ini sudah berjalan jauh, sudah kita bawa ini perbekalan, tapi kalau kita hanya